Salam Rahayu, saya Hupe. Sebelumnya terima kasih atas support teman-teman selama ini yang sudah mendukung saya. Nantikan juga obrolan saya dengan tim untuk direkam. Cerita saya juga saat mendaki Gunung Bromo. Ada juga cerita saat saya bekerja di sebuah perkantoran di Jakarta. Bila teman-teman ada yang mau bertanya soal saya, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Salam Rahayu, semoga semuanya selalu sehat, tidak ada hal buruk yang terjadi. Tiba-tiba keris itu bersinar tepat di depan mataku. Keris itu berubah menjadi sosok ular raksasa bermahkota dan mulai melilitku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia mendengarkan Untung Direkam. Dan saya masih ingin lanjutkan cerita Mas Ube soal mencari jangkrik, dapatkan keris. Kita sudah ada di part kedua dan mungkin ini part terakhir. Jadi buat teman-teman dengerin sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komen. Dan mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Teriak kuntilanak itu sambil tertawa. "Pergi kamu, jangan menggoda mereka yang tidak mengganggumu," kataku pada sosok itu. Pak Lewo dan Pak Leman hanya plonga-plongo melihatku. "Aku mau ikut dia. Aku mau ikut orang ini," kata kuntilanak itu. "Pergi atau aku bakar." "Gak ada ikut-ikut. Sudah, kamu di sini aja," bentakku. "Aku ikut, pokoknya aku ikut," kata si Kunti itu ngeyel. Tanpa banyak bicara, aku langsung menempelkan telunjukku pada sosok itu sambil membaca mantra. Panas mas, ampun." Iya, saya pergi, ampun," teriak Kunti itu meraung-raung kepanasan. Akhirnya si Kunti itu pergi dari tubuh Pak Leman. "Gimana cak rasanya? Udah entengan badannya?" "Udah lumayan mas. Tadi itu saya kenapa ya?" jawab Pak Leman sambil menggerakkan badannya. "Oh, itu tadi toh. Tadi itu ada Kunti yang numpang gendong sama kamu cak. Mau ikut kamu katanya," jawabku. "Astagfirullahaladzim. Serem ya mas. Tapi sekarang sudah hilang kan mas?" tanya beliau. "Alhamdulillah cak, sudah hilang. Nanti pulang dari sini mandi terus wudu ya. Itu pesanku pada Cak Leman." Iya mas, iya," jawabnya. Satu masalah selesai, tapi masalah belum berakhir sampai di sini. Masih ada sosok genderuwo yang mencegat kami di depan pintu. Aku memberi waktu Pak Leman untuk beristirahat sebentar. Begitu juga Pak Lewo ikut duduk sambil menaruh wadah berisi jangkrik di sebelahnya. Sambil menunggu mereka beristirahat, aku kembali fokus pada benda pusaka itu. Apa aku tarik dari sini saja ya? Kalau ku tinggal, kedua orang ini pasti takut, batinku. Akhirnya aku memutuskan untuk menarik benda itu dari posisiku sekarang. Aku mulai duduk bertumpu pada satu kaki dan menempelkan tangan kananku pada tanah. Kemudian membaca mantra. Tidak disangka pusaka yang sedang aku tarik merespon. Benda itu datang dengan cepat ke arahku. Sekelebat cahaya langsung mengarah lurus ke arah kami. Kelinting. Suara benda itu menabrak beberapa nisan hingga akhirnya jatuh di dekatku. "Loh, Mas P, itu suara apa?" "Kayak besi jatuh ya?" tanya Pak Leman. "Iyo man, aku juga denger. Suara apa ya Mas Upe?" sahut Pak Lewo. "Itu cak, aku tadi habis narik pusaka. Bantu cari cak," jawabku. "Lah, ini dia," kataku senang karena menemukan benda yang ku cari.
Aku berhasil menilik sebuah keris dengan ukiran naga serta lengkuk berjumlah 9. Sedikit lapisan emas pada ukiran naga menambah kesan indah. Auranya juga bagus dan kuat. Wah, apa itu Mas Upe? Sangar sekali, tanya Pak Leman. Ini namanya keris Nogorojo Kinata. Oh, aku dari tadi sudah memperhatikan keris ini loh, Cak. Tolong, Cak, minta air minumnya sedikit, tambahku. Pak Lewo pun memberikan bekal air minumnya pada aku. Segera aku menyiramkan air pada keris yang baru saja aku dapatkan. Suara air yang aku siram pada keris itu menciptakan kumpulan asap pada keris ini. Keadaan ini membuat kami sedikit lupa dengan hal yang baru saja kami lalui. Tanpa kami sadari, kedua raksasa yang menjaga pusaka ini mulai mengawasi kami. Mas P, boleh kerisnya buat saya? Kok saya tertarik ya? Saya janji nanti saya rawat, katanya. Boleh, Cak, kalau kerisnya memang mau sama sampean. Nih, coba pegang dulu. Itu kataku pada Pak Lewo. Aduh Mas, panas ini tanganku, kata Pak Lewo sambil mengembalikan keris itu padaku. Kenapa Cak Wo? Tanyaku. Setrum Mas, kayak panas gitu loh tanganku, kata Pak Lewo sambil menunjukkan telapak tangannya yang merah. Berarti kerisnya emang gak mau sama sampean, Cak, kataku. Oh ya sudah, yuk Mas P, kita pulang. Ini sudah malam loh, kata Pak Leman. Bam, bam, krak, krak. Tiba-tiba terasa guncangan di dekat kami, serta suara seperti bambu bergesekan. Spontan kami semua menoleh ke asal suara itu. Kami bertiga pun sangat terkejut melihat tangan raksasa penuh bulu itu sedang membelah bambu yang ada di pinggir kuburan itu. Ya Allah, apa itu Mas? Apa itu Mas Hupe? Teriak Pak Lewo. Lari Wo, lari, ayo lari, teriak Pak Leman sambil menarik tangan Lewo. Tak berselang lama muncul wajah yang amat sangat besar dengan matanya merah menyala serta rambutnya yang sebesar bambu-bambu itu. Suara makhluk itu benar-benar mengerikan. Seketika karena panik, Pak Lewo melemparkan wadah berisi jangkrik yang kami kumpulkan dengan susah payah itu. Kemudian mereka berdua langsung berlari tanpa mempedulikan aku yang masih ada di situ. Entah kenapa, tanpa adanya mereka berdua, aku malah merasa lebih leluasa. Aku pun berjalan keluar kuburan itu lalu menuju kembali ke sawah. Aku ingin sekali berbicara dengan sosok raksasa itu. Sesampai di depan kedua sosok itu, aku langsung diserang tanpa aba-aba. Pah! Suara benturan energi kami. Woi, ngapain kalian menyerangku? Teriakku kepada mereka. Salah satu sosok itu hanya menunjuk keris yang sedang kupegang. Ini ya, keris ini yang memilihku, bukan aku kok yang memaksanya, jelasku. Aku pun duduk bersila di tengah sawah sambil membaca mantra. Keris itu aku tempelkan pada dahi sambil terus membaca mantra. Tiba-tiba keris itu bersinar tepat di depan mataku. Keris itu berubah menjadi sosok ular raksasa bermahkota dan mulai melilitku. Bukan melilit melukai, tapi melilit melindungi. Kedua raksasa itu terlihat mulai tenang dengan kemunculan ular raksasa itu. Ular yang melilitku langsung menghampiri kedua sosok raksasa itu lalu mengajak mereka menjauh dariku. Entah apa yang mereka bicarakan. Sosok ular itu kembali menjadi keris dan menancap pada tanah tepat di depanku. Sedangkan kedua sosok raksasa itu kembali duduk di tempat awal aku melihat mereka. Dan akhirnya aku kembali menuju warung Kang Diego dengan membawa keris yang aku bungkus dengan kain spanduk yang aku robek di jalan sekitaran sawah itu. Saat aku perhatikan dengan seksama, ternyata para sosok itu memperhatikan bungkusan yang aku bawa dan mereka terlihat ketakutan. Ada apa dengan keris ini? Nanti aku tanyalah sama Eyang Seto, batinku. Aku pun melanjutkan perjalanan menuju ke warung Kang Diego. Saat di tengah jalan, aku bertemu dengan seseorang tetanggaku yang duduk melamun di depan balai desa. Pak,
Ngapain Pak Karso duduk-duduk di balai desa malam-malam begini, batinku. Akhirnya aku memutuskan untuk menghampirinya. Assalamualaikum, salamku yang mengagetkan Pak Karso. Waalaikumsalam, jawab beliau. Oh alah, Hupe, dari mana kok kotor-kotoran begitu? Tanya Pak Karso. Ini loh Pak, dari sawah nyari jangkrik. Tadi itu sama Pak Lewo dan juga Pak Leman. Malah ditinggal pergi loh Pak saya. Oh, Bapak sendiri ngapain di sini? Melamun sendirian nanti kesambet loh Pak, tanyaku sambil duduk di sampingnya. Iya, ini saya lagi mikirin masalah rumah tangga Dek, jawabnya. Masalah apa toh Pak? Monggolah cerita. Ya walaupun saya belum rumah tangga, tapi barangkali aku bisa membantu Pak, kataku sambil membakar sebatang rokok dan hilku. Jadi begini loh Dek, saya itu mau cerai loh sama istri. Dia itu disuruh nemenin saya ke kondangan temen. Dandannya masa seadanya, kan kondangan di gedung. Terus pas kondangan, saya lihat istri teman-teman saya pada hebat-hebat. Ada yang jadi ustazah, ada yang punya bisnis online, ada yang jadi manajer, hebat-hebat lah pokoknya. Gak seperti istri saya, kumel melulu. Curhat Pak Karso panjang lebar. Aku hanya tersenyum mendengar curhatannya. Pak, sampai niki loh, kok kurang bersyukur sekali jadi orang. Coba Bapak pikir, seandainya istri Bapak banyak melakukan hal yang hebat, ya seperti yang dilakukan para istri teman-teman Bapak itu, mungkin dia juga gak mau sama Bapak. Gimana kalau saat istri Bapak sukses dan Bapak yang ingin diceraikan? Perasaan Bapak gimana? Tanya aku. Ya marah lah, sedih, kecewa lah Dek, jawabnya. Nah ya sudah, harusnya Bapak itu bersyukur. Masih ada yang nyiapin makanan, gosokin baju, bikinin kopi, ngurusin anak-anak Bapak, nyuci baju, ngurus rumah. Enak toh? Belum tentu istri teman-teman Bapak yang mau melakukan itu. Belum tentu juga mereka punya waktu untuk sekedar duduk bercengkrama dengan keluarga, dengan anak-anak Bapak, atau mungkin dengan Bapak. Tapi lihatlah, berapa juta kali istri Bapak melakukan hal kecil itu dan akhirnya menjadi pondasi yang kuat dalam rumah tangga Bapak sama Ibu. Nasihatku sambil tersenyum dan menepuk pundak Pak Karso lalu pergi meninggalkannya untuk memikirkan kata-kataku. Aku pun melanjutkan perjalanan menuju warung Kang Diego. Tak berselang lama akhirnya aku sampai di warung Kang Diego. Saat sampai ada dua bapak-bapak cekikian ketika melihatku datang. Oh, wong stres. Berangkat bareng pulang malah ninggalin, kataku sama mereka. Lah takut lo Mas. Lah saya baru kali ini lo lihat buto. Serem, kata Pak Lewo. Iyo Mas, iyo. Masa tiba-tiba kepala buto nongol dari balik bambu? Ya refleks lah kita lari. Alah, ya wis lah Cak, kapok gak dapet jangkrik ya, dapetnya malah kayak gini, ejekku. Lah, kamu juga gak dapet jangkrik kan Mas? Kita malah tertawa ngakak di sana. Tapi aku kan dapat ini Pak, kataku sambil menunjukkan buntelan kain spanduk itu. Lah, itu apa Dek? Tanya Kang Diego bertanya padaku. Keris Kang, aku tarik tadi di sawah, jawabku. Aduh, coba ini, sini lihat. Kang Diego ingin melihat kerisku. Nih, monggo, jawabku sambil memberikan keris itu. Kang Diego membuka bungkusan itu kemudian melihat keris yang ada di dalamnya. Dapat di mana kamu Dek? Mantap loh ini kerisnya, kata Kang Diego. Loh, gak kesetrum ta Mas Diego? Aku tadi megang kesetrum loh Mas. Wah malah nih tanganku masih bekas panasnya memerah, kata Pak Leo. Aku dan Kang Diego yang mendengar ucapan Pak Leo hanya senyum-senyum saja. Dapat dari sawah ya Kang, tapi selama ini aku gak pernah lihat lo keris ini. Padahal aku sering lo main ke sawah, kataku. Keris pendatang ini Dek, dia terbang ke sana kemari mencari orang yang cocok sama dia, jelas Kang Diego. Oh, udah nih kamu mandiin dulu, terus minyakin. Cocok ini keris sama kamu. Iya Kang, oke. Ya sudah, aku mandi dulu ya Kang, kataku sambil menerima keris itu lagi.
Sebenarnya masih banyak yang ingin aku tanyakan sama Kang Diego tentang keris ini. Termasuk tentang kenapa sosok yang aku temui di jalan itu terus menatap keris ini. Akhirnya aku pun berjalan menuju rumah untuk mandi. Kita tunggu tulisan selanjutnya dari Kang Upe ya. Terima kasih dan jangan lupa tonton video kita yang lain. Terima kasih buat Mas Upe yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.